Eh, ya, tentang sholat jamaah di masyarakat atau di sekitar rumah. Memang pada faktanya, berdasar dengan fakta, data dan realita. Jadi ketika melihat waktu sholat itu memang sebagian saja yang datang untuk meramaikan musola atau masjid-masjid terdekat. Yang lain mungkin sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi itu mungkin sudah jenengane membudaya hal seperti itu. Jadi kaya tempat ibadah, musola, masjid itu dirameini nek wayah-wayah tertentu tok. Seperti kemarin pas Idul Fitri pasti ramai di mana-mana. Nah, itu istilahnya banyak orang Islam ketika pas hari raya. Setelah itu juga pada buyar semua. Nah, melihat fenomena yang demikian, ya saya juga pernah mengalami hal-hal seperti itu. Melihat ketika malah jadi pekewuh ketika kita ingin melakukan sesuatu kebaikan di masyarakat, nanti pandangannya mereka itu menang-menang saka pondo, menang-menang alumni Win Wali Songo, wah tidak sregep pol ngono. Jadi jenengane wong-wong ki istilahnya wah menang-menang wong ki piye sih ngono. Jadi kok ora gelem terlalu ngetokke ngilmune lho, terlalu menonjolkan identitasnya. Nah, itu. Jadi saya tegaskan kembali tentang ilmu tadi. Jadi ilmu itu bisa dinamakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah itu ketika membawa ke arah yang positif, membawa ke arah kita menuju kebaikan. Jadi kalau kita mempunyai ilmu tapi malah sombong, malah menimbulkan keangkuhan, itu bukan yang namanya ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang berkah, tapi ilmu yang menyesatkan dan menyengsarakan, seperti itu. Nah, jadi kita tidak bisa mengendalikan omongan orang lain kepada kita. Yang kita bisa kendalikan itu adalah pola pikir kita dalam menanggapi omongan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi mungkin saat ini kita belum bisa mengubah budaya-budaya di masyarakat yang seperti itu. Tapi suatu saat nanti, percayalah, ketika kita sudah pulang dan mencoba untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah ketahui, insya Allah nanti ada jalan sendiri kok. Jadi mungkin untuk saat ini ya memang belum saatnya kita untuk mengubah secara total, mengubah secara langsung budaya-budaya di masyarakat yang kurang enak lah, kurang etis sebagai umat muslim pada umumnya. Jadi mungkin kita juga dilema melihat hal demikian. Tapi di satu sisi, ini saya belum saatnya. Tapi selagi saya di sini, saya insya Allah mencontohkan hal yang baik, membawa misi-misi yang positif, membawa pergerakan-pergerakan yang tujuannya untuk memakmurkan musola atau masjid, seperti itu. Jadi niatnya kita harus tata lebih dahulu. Kalau kita niatnya sudah benar, nanti kedepannya kita insya Allah tidak akan keblinger seperti itu, tidak akan menyesatkan orang-orang, tidak akan tersesat dengan sendirinya. Jadi itu saya juga ketika melihat hal seperti itu, saya dalam hati memang kurang srek. Tapi di satu sisi, iki durung wayahe lah aku mengubah secara total budaya-budaya sing kaya ngene. Ya kita contohkan wali-wali zaman dulu ketika berdakwah,
ketika mensyiarkan agama Islam, beliau itu kan tidak langsung serta-merta menghapus budaya-budaya itu, tapi di dalam budaya itu diselipi dengan ajaran-ajaran Islam. Contoh Sunan Kalijaga lewat wayang. Itu beliau ketika ada pertunjukan wayang, sebelum orang-orang masuk menyaksikan pertunjukan itu sarannya harus membaca syahadat lebih dulu. Terus yang Sunan Kudus menghormati Hindu pada saat itu, tidak boleh menyembelih sapi. Jadi sampai sekarang itu di Kudus tidak ada yang menyembelih sapi, adanya kerbau, kambing dan lain sebagainya. Itu apa jenengane, akulturasi budaya. Jadi suatu saat nanti kita juga akan membutuhkan metode-metode yang seperti itu. Nah, kita apa jenengane mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu, dari wali-wali zaman dulu, dari guru-guru kita, bagaimana sepak terjangnya ketika di masyarakat mesti nggak selalu mulus. Dari dalam artian tidak selalu sesuai dengan rencana, tidak selalu sesuai dengan realita, seperti itu. Jadi untuk saat ini tidak usah dirisaukan untuk hal seperti itu. Yang penting kita harus tetap fokus memperbaiki diri, mengupgrade ilmu, dan mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya untuk bekal nanti kita di akhirat, di masyarakat dan juga di akhirat. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau pendapat saya. Kalau setelah Anda mendengarkan pendapat saya, bagaimana tanggapan? Upgrade ilmu.